Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sukma Evadini ST yang mengajar mata pelajaran pemrograman dasar di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Nah, dari mata pelajaran produktif yang saya ampu, diantaranya ada pemrograman dasar, desain grafis, dan simulasi komunikasi digital. Kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran pemrograman dasar. Baik, di sini kita akan membahas ada 4 macam materi. Yang pertama itu ada program, kemudian compiler, ketiga itu source code, yang keempat adalah algoritma. Jadi di sini kita bahas satu-satu. Baik, yang pertama adalah program. Program komputer juga disebut sebagai software atau boleh dengan hanya program saja, adalah serangkaian instruksi yang berurutan yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Nah, jadi setiap komputer melakukan sesuatu, di baliknya itu ada serangkaian instruksi yang berurutan sehingga melahirkan satu program yang kemudian dijalankan oleh komputer. Nah, apa itu program? Mari kita lihat di sini. Komputer tak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi ketika komputer memiliki satu problem, suatu tugas yang perlu diselesaikan, komputer tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, misalnya seperti menghidupkan komputer, menyalakan, mematikan, kemudian menampilkan satu gambar, menampilkan satu aplikasi, itu komputer tidak bisa melakukan kemampuan tersebut dengan komputer itu sendiri. Nah, komputer itu hanya berupa alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dan serangkaian tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi ketika ada tugas, ada instruksi, baru komputer itu menjalankan instruksi yang diberikan. Jadi tidak bergerak secara otomatis tanpa adanya instruksi, tanpa adanya program yang diberikan kepada komputer. Nah, pembuat program yang berdasarkan dari instruksi-instruksi yang telah diberikan tadi, program tersebut dibuat oleh programmer. Nah, pasti anak-anak sekalian sudah pernah mendengar istilah programmer kan? Pasti ada yang punya cita-cita menjadi programmer. Nah, jika diibaratkan program seperti jadwal kegiatan selama hari ini. Misalnya, sekarang kita sedang belajar mata pelajaran pemrograman dasar. Kemudian setelah itu kita istirahat makan siang, kemudian setelah itu mungkin kita tidur, istirahat, kemudian bangun, kemudian membantu orang tua memberes rumah, dan lain-lain. Nah, kegiatan seperti di atas, seperti yang telah saya sebutkan tadi, disebut sebagai instruksi terhadap apa yang kita harus lakukan selama hari itu. Nah, jadi ada beberapa daftar instruksi. Nah, daftar instruksi yang ditulis ketika dijadikan satu berkas utuh, itu disebut sebagai program. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu compiler. Nah, apa itu compiler? Program memberikan kemampuan komputer untuk melakukan fungsi khusus. Nah, komputer akan mengeksekusi atau menjalankan, mengaplikasikan instruksi yang ada dalam program di dalam central processor, di dalam otaknya komputer. Nah, program dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman sebagai alat untuk mengungkapkan ide sang programmer agar dapat dijalankan oleh komputer. Nah, setelah ditulis dalam bahasa pemrograman, tidak serta-merta apa yang ditulis tersebut dapat dilaksanakan oleh komputer. Ditulis A, komputer langsung menampilkan A. Tidak hanya seperti itu. Nah, komputer hanya mengerti bilangan biner dan instruksi-instruksi menggunakan bahasa mesin. Mungkin Ananda di sini sudah pernah belajar bilangan biner di mata pelajaran sistem komputer. Nah, hanya bilangan biner tersebutlah yang komputer mengerti.
Jadi untuk membuat komputer mengerti maksud dan tujuan kita, misalnya kita mau menampilkan gambar, mau menampilkan video. Nah, untuk membuat komputer mengerti tujuan kita pengen A, pengen B, maka diperlukanlah sebuah compiler yang dapat menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer. Nah, jadi ide dari sang programmernya pengen gini, pengen bikin web, pengen bikin aplikasi, pengen bikin kalkulator, pengen bikin video animasi. Nah, setelah dituangkan ke dalam bentuk ide, maka diubah lagi menjadi bahasa pemrograman agar komputer itu paham maksud dan tujuan sang programmer. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu source code. Nah, apa itu source code? Nah, komputer itu tidak hanya berupa bahasa mesin, tapi juga ada beberapa kode khusus, yang kode khusus juga disebut dengan bahasa lainnya adalah bahasa pemrograman. Nah, program model ini memerlukan bantuan interpreter. Istilah interpreter itu adalah menerjemahkan bahasa dari bahasa mesin ke bahasa yang dimengerti oleh perangkat keras. Perangkat keras itu seperti keyboard, mouse. Nah, itu namanya perangkat keras. Mungkin sudah belajar di materi di mata pelajaran jaringan dan komputer dasar. Nah, source code tersebut ditulis oleh seorang programmer dan ditulis dengan salah satu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak, di antaranya ada Java, ada HTML, ada PHP, ada Ruby, ada Visual Basic, dan lain sebagainya macamnya. Nah, inilah yang disebut sebagai pengungkapan ide sang programmer. Jadi, output dari pemikiran programmer itu disebut dengan source code. Jadi, kalau misalnya penulis buku ya, output dari penulis buku adalah buku, ya kan? Output dari seorang penyanyi adalah lagu. Penyanyi atau pengarang lagu ya, outputnya adalah lagu. Sementara output dari programmer adalah source code. Begitu. Oke, baik, kita masuk ke materi yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Logis artinya sesuai dengan logika manusia. Nah, saya ulang lagi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Sistematis artinya berurutan. Nah, saya beri contoh, misalnya masak mie instan. Apa sih algoritma masak mie instan? Nah, algoritma dari masak mie instan adalah berarti urutan langkah-langkah masak mie instan gimana? 1. Ambil wajan, ambil panci, istilahnya bahasa kita ambil panci, ambil air 1 gelas. Nah, dituang, dipanaskan airnya sehingga mendidih, kemudian masukkan mie, kemudian ditiriskan, kemudian masukkan di piring, tuang bumbunya, aduk, sudah siap dimakan. Nah, itu adalah algoritma dari masak mie instan. Jadi masak mie instan juga ada urutannya kan? Ada urutan langkah-langkahnya. Masalahnya adalah kita masak mie instan. Penyelesaian masalah di sini kan algoritma, kita harus punya masalah untuk menyelesaikan satu algoritma. Jadi algoritma dalam masak mie instan adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi semua hal yang kita lakukan itu ada algoritmanya. Karena kalau tidak ada algoritma, berarti tidak sesuai urutan, maka tidak jadi. Seperti masak mie instan, kalau kita tidak mengikuti langkah-langkahnya, maka tidak jadi itu mie instan. Nah, seperti itu. Kemudian, struktur penulisan algoritma. Nah, baik. Di sini ada struktur penulisan algoritma.
Baik, kita lanjutkan, yaitu materi berikutnya yaitu tentang struktur penulisan algoritma. Yang pertama ada bagian kepala atau header, kemudian ada bagian pendeklarasian, kemudian ada bagian badan algoritma. Nah, kita masuk yang pertama, bagian kepala atau header. Bagian ini menandakan awal permulaan sebuah algoritma. Biasanya berisi judul algoritma yang mewakili spesifikasi program dan diawali dengan keyword program diikuti dengan judul program. Nah, misalnya tadi kita contohkan mie instan. Judul algoritmanya adalah mie instan misalnya. Nah, kemudian diikuti dengan keyword program, berarti judul program mie instan program atau program mie instan seperti itu. Jadi itu adalah bagian kepala dari algoritma. Kemudian bagian pendeklarasian. Bagian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data. Untuk variabel, konstanta, dan tipe data kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian bagian badan algoritma. Bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan, biasanya berupa proses computing atau perhitungan, ada perulangan, penyelesaian, ataupun proses pencetakan output program para peranti output, misalnya monitor. Nah, selanjutnya metode penulisan merancang algoritma. Yang pertama yaitu ada natural language. Natural language menggunakan bahasa alami atau bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan flowchart. Flowchart istilah lainnya adalah bagan alir. Nah, kemudian yang ketiga ada pseudocode. Nah, untuk masing-masing contoh dari penulisan merancang algoritma nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih para ananda semua yang sudah memperhatikan materi berikut. Sampai jumpa di materi berikutnya.